Hai teman-teman sekalian, saya Mutawakil Akram akan membawakan materi yang berjudul ICT sebagai fasilitas pendidikan yang tentunya dibuat oleh saya sendiri. Materi kali ini memiliki 3 bab, yaitu bab 1 latar belakang dan rumusan masalah, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga kesimpulan. Kita memasuki bab pertama, yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal, baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari arti luas dan arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas, pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat berbanding lurus dengan bertambahnya pemenuhan kebutuhan, salah satunya di bidang pendidikan. Peran pendidikan tentu sangat besar dalam pembentukan karakter suatu bangsa, dan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan tersebut salah satunya didukung oleh adanya fasilitas pendidikan yang memadai. Dunia pendidikan bukan sekedar cermin kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebuah kinerja terus-menerus sebagai usaha pembaharuan, sebab yang terlibat di dalamnya adalah manusia itu sendiri. Fasilitas pendidikan merupakan sarana dasar yang diperlukan dalam program pendidikan dan merupakan salah satu fasilitas sosial yang penting bagi penduduk. Ketercukupan fasilitas pendidikan yang menyangkut sarana dan prasarana akan sangat menunjang keberhasilan program pendidikan. Fasilitas pendidikan bersama dengan fasilitas sosial lainnya seperti fasilitas peribadatan, kesehatan kependudukan, melayani kebutuhan penduduk yang memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual. Apabila kita membahasakan tentang teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat TIK atau sering dikenal dengan istilah Information Communication Technology ICT, itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikuasai dalam era globalisasi saat ini. Komputer merupakan salah satu media yang digunakan dalam TIK karena komputer memiliki beberapa fungsi seperti untuk mengelola data, mencari materi, ataupun menyajikan informasi secara kelompok ataupun individu, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Di era modern ini, internet dan intranet merupakan kebutuhan bagi siapa saja. Keduanya memegang peranan yang dominan, umumnya dalam kehidupan pelajar. Pelajar dapat merasakan banyak manfaat dari penggunaan TIK dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari yang sangat sederhana sampai yang tercanggih dapat berdampak semakin besar terhadap kehidupan manusia. Di antaranya yaitu A. Literasi teknologi telah memfasilitasi penambahan dan pendalaman pengetahuan, yang pada gilirannya memfasilitasi penciptaan pengetahuan, yang selanjutnya lagi dapat mendorong terciptanya teknologi informasi dan komunikasi yang baru. B. Teknologi memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan ragam kehidupan manusia bersama kenikmatan yang ditimbulkannya. Tetapi pada waktu yang sama, budaya yang serba mudah dan instan cenderung mengikis nilai-nilai luhur kehidupan. Rumusan masalah. A. Bagaimanakah pengertian TIK dan konsep fasilitas pendidikan? B. Bagaimanakah pengertian ICT sebagai fasilitas pendidikan? C. Bagaimanakah pandangan umum pengguna TIK di dunia pendidikan? Dan D. Bagaimanakah manfaat ICT dalam pembelajaran? Semua itu akan terjawab dalam bab kedua, yaitu bahasan. Pengertian TIK. Menurut Pellegrom dan Lau pada tahun 2003, teknologi informasi dan komunikasi adalah hardware, software, dan konektivitas jaringan. Seiring dengan berkembangnya ICT, pemanfaatannya juga semakin meluas ke berbagai bidang, mulai dari sekedar untuk hiburan, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu manfaat yang paling dirasakan adalah pada bidang pendidikan.
adanya akses luas bagi para penggunanya untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan. Ketersediaan ICT pada lembaga pendidikan saat ini bukan hanya sebagai penunjang, melainkan menjadi sebuah kebutuhan dan kewajiban. Pemanfaatan ICT di dunia pendidikan adalah melalui berbagai jenis aplikasi, antara lain e-learning, online course, electronic library, computer aided instruction atau disingkat CAI, dan berbagai jenis aplikasi lainnya. Pengguna akan mendapatkan berbagai fitur yang bisa digunakan untuk berkomunikasi serta mengakses materi-materi pendukung melalui sistem e-learning. Secara umum, pemanfaatan ICT dapat mendukung proses belajar mandiri dan memacu inisiatif dari siswa, sebab mereka dapat menentukan kapan di mana mereka belajar. Bagi siswa yang memiliki tingkat kecepatan belajar yang tinggi, bisa mempercepat proses belajar mereka. Metode penyampaian materi yang seringkali juga disertai dengan visualisasi dan desain menarik, dilengkapi dengan audio, video, maupun virtual reality, nampaknya sesuai dengan minat siswa. Fitur lain yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan teman lainnya bisa melalui pengiriman pesan, chatting, maupun bergabung dalam forum diskusi yang tersedia. Bagi para pengajar, ketersediaan berbagai aplikasi yang memanfaatkan ICT juga dapat memudahkan pengajar dalam memberikan materi tambahan yang dapat mendukung proses belajar mengajar mahasiswa. Definisi umum TIC adalah komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audiovisual. TIC merupakan perangkat hardware dan software yang melakukan tugasnya untuk mendukung kehidupan individu maupun masyarakat. TIC dalam pendidikan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bisa dimaknai dalam dua paradigma, yaitu ICT as a tools atau TIC sebagai alat-alat berupa produk teknologi yang bisa jadi sebagai pelaku dalam pendidikan. Yang kedua, IC as a content atau TIC sebagai bagian dari materi yang bisa membuat pendidikan menjadi lengkap, akurat, cepat, transparan, dan mutakhir. ICT as a program application atau TIC sebagai alat bantu untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, menyelidiki, membuktikan, dan menyebarkan informasi penting secara efisien. Menurut Mouling pada tahun 2006, fasilitas adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan suatu prasarana umum yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Menurut Wahyu Ningrum tahun 2004 pada halaman 4 menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. Berdasarkan pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan atau memperlancar suatu kegiatan. Wahyu Ningrum tahun 2004 pada halaman 5 juga membedakan fasilitas menjadi dua bagian, yaitu 1. Fasilitas fisik adalah segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibedakan, yang mempunyai peran dan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Yang kedua, yaitu fasilitas uang, adalah segala sesuatu yang dapat memberi kemudahan suatu kegiatan sebagai akibat dari nilai uang. Fasilitas pendidikan artinya segala sesuatu yang memfasilitasi dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Fasilitas TIC merupakan aset penting bagi pengembangan sebuah organisasi saat ini. Fasilitas TIC dapat menjadi nilai tambah bagi sebuah organisasi bila digunakan sesuai dengan proses bisnis sebuah organisasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan fasilitas TIC menjadi tidak efisien sebuah organisasi apabila tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Semua fitur yang ada dan
yang ada pengadaan fasilitas TIK membutuhkan perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya manusia yang akan mengelola fasilitas TIK tersebut. Pada organisasi pendidikan, pemanfaatan TIK harus direalisasikan untuk A. Pengelolaan pendidikan melalui otomatis sistem informasi manajemen dan akademik berbasis TIK, dan B. Sistem pengelolaan pembelajaran baik sebagai materi kurikulum, suplemen, dan pengayaan maupun sebagai media dalam proses pembelajaran yang interaktif serta sumber-sumber belajar mandiri yang inovatif dan menarik. Dengan kata lain, pendayagunaan TIK dalam manajemen pendidikan dan proses pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggara dan peserta pendidikan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 sampai tahun 2009, untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang diperlukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan TIK. Di bidang pendidikan yang mencakup peran TIK sebagai substansi pendidikan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan, dan infrastruktur pendidikan. Fasilitas TIK menurut Pusat Kurikulum Dinas Pendidikan Nasional, teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Karena itu, penguasaan TIK berarti kemampuan memahami dan menggunakan alat TIK secara umum untuk termasuk komputer dan memahami informasi. Dari beberapa definisi TIK definisi TIK di atas, konsep dan pemahaman TIK sangat luas, tidak hanya terbatas kepada hardware dan software, akan tetapi mencakup aplikasi teknologi jaringan intranet dan internet yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan mengelola informasi. Adapun beberapa tools utama TIK yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dijelaskan kemudian, banyak fasilitas pendidikan yang kini telah tergantikan oleh fasilitas TIK di sekolah. Misalnya buku telah tergantikan dengan kehadiran flash disk dan overhead projector. Fasilitas yang pertama yaitu komputer. Komputer merupakan komponen utama di dalam dunia TIK. Komputer kini digunakan di dunia pendidikan. Hampir sebagian besar sekolah kini telah memiliki lab komputer. Lab komputer dimanfaatkan untuk TIK sendiri dan program pendidikan lainnya di sekolah. Selain itu, oleh guru untuk mempersiapkan pelajaran yang akan disampaikan dan di dalam proses belajar mengajar, dan para murid akan lebih mudah mengakses materi dari guru. Yang kedua, perangkat lunak ataupun biasa disebut software. Perangkat lunak merupakan salah satu fasilitas TIK yang mendukung dunia pendidikan. Tosun dan Baris mengatakan bahwa banyak negara di dunia kini bekerja sama dengan beberapa perusahaan software besar TIK seperti Microsoft, Macromedia, dan lain-lain untuk kepentingan pendidikan, sehingga memperoleh lisensi dengan biaya yang relatif lebih murah. Selain itu, banyak juga software yang bersifat open source yang kini banyak digunakan oleh sekolah-sekolah. Yang ketiga, data proyektor hadir. Data proyektor hadir menggantikan overhead proyektor yang digunakan di dalam dunia pendidikan di masa lalu. Data proyektor digunakan seiring dengan berkembangnya komputer
sehingga dokumen pendidikan yang dibuat dengan menggunakan komputer dapat ditampilkan dengan menggunakan data proyektor. Yang keempat, tools berbasis internet dan web. Perkembangan teknologi jaringan akhir-akhir ini juga diimbangi dengan peningkatan kecepatan koneksi dan bandwidth yang juga meningkat. Sehingga kini fasilitas TIK berupa internet kini dimanfaatkan untuk dunia pendidikan. Representasi teks based kini tergantikan dengan audio dan animasi di dalam dunia pendidikan. Kemudian konsep text based assignment yang diberikan di sekolah kini berubah menjadi konsep online assignment. Transformasi proses belajar mengajar kini berubah menjadi konsep belajar jarak jauh, training dan mobile learning. Manfaat ICT dalam pembelajaran yaitu meningkatkan semangat para murid. Para murid dapat lebih mudah mendapatkan ilmu di mana saja dan kapan saja, menambah pengetahuan dalam bidang TIK, dan mendapatkan metode baru dalam pembelajaran. Kita memasuki bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini yaitu yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. ICT sebagai fasilitas pendidikan. Yang kedua, ICT sebagai fasilitas pendidikan sangatlah bagus. Selain dapat meningkatkan para peserta didik, materinya pun dapat diakses berulang kali dan juga sekaligus mengajarkan kepada peserta didik teknologi yang kelak akan berguna nantinya. Yang ketiga, ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. ICT sudah semakin penting apalagi metode pembelajaran di era sekarang serba online. Itulah mengapa dasar-dasar ICT sangat penting bagi para siswa. Selain itu, ICT akan sangat berguna di dunia perkuliahan dan juga perkantoran. Yang kelima yaitu peran penting integrasi TIK dalam proses pembelajaran adalah untuk membangun keterampilan masyarakat abad 22, yaitu yang pertama keterampilan balektik dan media. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi efektif. Dan yang kelima, keterampilan bekerja sama secara kolaboratif. Itulah tadi materi yang saya sampaikan yang berjudul ICT sebagai fasilitas pendidikan. Jika dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom komentar. Dan ditanyakan silakan berkomentar pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe dan like dan juga share video ini. Terima kasih, pamit undur diri dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.